Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341113. I'm from Manajemen 23 ASP, Universitas Teknokrat Indonesia. And today I will sharing insight to have essential pillar confinement, law, technology, accounting, and politics are inclusive and play global initiative and sustainable future. And today world have a challenge. Digital platform and political tension are getting realistic. Understanding how this element interact help us find trust more responsibility solution. Let's start. I will sample as question. Can we achieve sustainable development if environmental preservation is a government and decision, or can technology be truly useful if it's not supported by clear legal and financial structure? And good environment. The environment is foundation of life, but today it's under severe pressure. We are facing climate change, deforestation, air and water pollution, and loss of biodiversity. The issue are not isolation. They affect health, economy, and even political stability. Sustainable development means meeting or current needs without compromising the ability of future generation to meet, and that include renewable using natural resource and responsibility and reducing environmental damage. But protecting environment is just about awareness. It's request system, and then we are law and policies coming. For example, law that control industrial waste disposal, environment, river pollution, and safe ecosystem. Law acts as the guardian of order and enforcement is essential. In the context of sustainability, it provides the framework to enforce environmental standards, protect public interest, and regulate industry. Will also play a vital role in control how technology is used. Without regulation, companies may exploit personal data, harm the environment, and mislead the public. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memastikan bahwa saat bisnis ini berinovasi dengan alat digital, privasi masyarakat akan tetap terjaga dan tidak akan bocor gitu teman-teman. Lalu dampak dari dunia akuntansi, nah hukum ini memastikan transparansi. Misalnya, perusahaan publik wajib melaporkan dampak keuangan dan non-keuangan mereka, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka gitu. Lanjut, itu ada teknologi. Nah, teknologi ini teman-teman dapat merubah cara hidup kita. Kan sekarang ini semakin bertambahnya tahun atau caranya kita mengikuti zaman yang semakin modern ini.
teknologi ini mengubah cara hidup kita, cara bekerja, terus cara melindungi planet kita ini gimana. Nah, teknologi ini teman-teman memungkinkan solusi yang dulunya tidak mungkin kita lakukan. Yang pertama itu ada panel surya. Panel surya dan turbin angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, AI dan Big Data. Nah, AI dan Big Data ini dapat membantu memprediksi resiko-resiko dari lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga, pertanian. Orang-orang petani itu pintar dalam mengoptimalkan penggunaan air dan dapat meningkatkan produktivitas pangan mereka. Nah, namun teknologi ini teman-teman adalah pandangan bermata dua. Maksudnya gimana? Nah, kan jika kita salah menggunakan teknologi ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan memperlebar kesenjangan sosial. Nah, misalnya contohnya ya teman-teman, ada penambangan kripto. Nah, yang menghabiskan energi dalam jumlah besar tanpa mereka adanya pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, teknologi ini bisa merusak tujuan keberlanjutan dari penambangan kripto ini. Nah, di sisi lain teman-teman, teknologi ini bisa mendukung penegakan hukum. Kenapa? Karena dapat mempermudah akuntansi dan meningkatkan transparansi politik. Nah, tapi teknologi ini membutuhkan arah yang diberikan melalui hukum, kebijakan, dan juga etika. Lalu selanjutnya itu ada akuntansi. Nah, akuntansi ini seringkali kita anggap penting dalam diskusi kita tentang keberlanjutan, padahal sangat krusial teman-teman. Kenapa? Karena akuntansi ini menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Nah, akuntansi modern ini tidak hanya mencatat keuntungan dan juga kerugian, tetapi ia juga mencakup pelaporan dan keuangan seperti dampak terhadap lingkungan, konsumsi energi, kontribusi sosial, dan praktek data kelola perusahaan. Nah, inilah yang dikenal sebagai ESG atau Environmental, Social, and Governance. Nah, contohnya seperti banyaknya perusahaan, adanya perusahaan besar sekarang ini menerbitkan laporan keberlanjutan di samping laporan keuangan mereka yang menunjukkan bagaimana mereka mengelola dampak terhadap lingkungan tersebut. Nah, dengan akuntansi yang akurat dan juga transparansi, investor, pemerintah, dan juga masyarakat publik dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menuntut kepertanggungjawaban gitu teman-teman. Lalu lanjut itu ada politik. Nah, politik ini menentukan arah masyarakat melalui kebijakan, anggaran, kerjasama, dan internasional. Nah, publik ini menetapkan yang diprioritaskan seperti ekonomi, lingkungan, atau kepentingan jangka pendek lainnya. Nah, politik juga menunjukkan hakim yang membuat undang-undang lingkungan ini mengatur penggunaan data yang mendanai inovasi teknologi. Nah, artinya teman-teman, tanpa kepemimpinan politik yang kuat, bahkan teknologi atau standar akuntansi yang terbaik pun tidak akan mencukupi membawa perubahan. Oke teman-teman, kita masuk dalam kesimpulan. Sustainable development is just a fragment use and legal, technological, financial, and political change efforts. When these five forces development, law, technology, accounting, and politics work together, we can reduce emission, build green session, insert justice, improve citizen, and make a future a more success. Oke guys, cukup sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum